Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Keberanian, tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi Pegadaian. Seorang siswa menatap Li Qiye. Dia mengabaikan mereka dan berkata pada Mingxi, pergilah, gadis kecil, kamu akan mendapatkan sesuatu yang hebat. Kegigihannya yang penuh percaya diri mengejutkan banyak orang. Siapa dia menurutnya? Seseorang datang, yang lain merasakan hal yang sama. Ditambah lagi, memanggil sang putri dengan sebutan, gadis kecil, juga tidak pantas. Selain rasa tidak hormat, tidak ada yang mampu mengendalikan pelanggan tersebut. Di masa lalu, para Master Top telah mencoba memasukkan para penguasa dan Raja Naga. Beberapa masih kembali dengan tangan hampa, apalagi junior yang tidak disebutkan namanya ini. Baiklah, aku pergi. Sang putri berpikir bahwa ini akan berjalan dengan baik. Semua mata melihatnya saat dia semakin dekat dengan kereta. Ini bukan hanya karena komentar Li Qiye. Dia adalah seorang jenius terkenal dari Unteteret sehingga dia selalu menikmati sorotan. Aku mulai. Dia menoleh ke arah Li Qiye dan berteriak. Jangan khawatir, keberuntungan besar itu milikmu. Li Qiye tersenyum. Banyak yang terlintas setelah mendengar ini. Swordgrasp, Halo, dan Radiant yang Monarch juga tidak mempercayai Li Qiye. Lihat, ini akan menjadi lucu sekali. Seorang siswa mencibir. Mingxi mengabaikan mereka dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia mengeluarkan harta karun yang menyala terang. Siapapun yang disentuh oleh cahayanya merasakan dirinya dimurnikan oleh kekuatan suci ini. Kekuatan ini membersihkan pikiran-pikiran yang tidak perlu dan kotoran-kotoran di jalan agung mereka. Aura mereka menjadi lebih dekat dengan energi kekacauan sejati. Permata pemurnian, teriakan seorang murid dari Unteteret. Benarkah? Yang lain berteriak setelah mendengar ini. Bahkan para jenius pun menjadi khawatir. Ini unik untuk Unteteret, muncul sekali setiap 10.000 tahun. Ini memiliki efek menenangkan untuk mencegah penyimpangan Qi dan meningkatkan kesehatan. Banyak sekte yang menginginkan harta ini tetapi Unteteret tidak memiliki cukup harta untuk pengikutnya sendiri, apalagi menjualnya kepada orang luar. Bukankah ini terlalu boros? Seorang siswa menenangkan diri dan berkata, bagaimanapun, kemungkinan keberhasilannya rendah, hanya 1 atau 2 pemenang setiap kali. Rupanya juga barang yang digadaikan tidak mempengaruhi peluang ini. Jadi, mereka menganggap pilihannya tidak efisien. Dia memegang permata itu dengan kedua tangannya dan berdoa dengan suara pelan, tolong biarkan aku memperoleh sesuatu yang hebat sehingga aku bisa mengembalikannya ke akademi. Setelah itu, dia menyerahkan permata itu kepada lelaki tua itu. Lelaki itu membuka karung itu dan membiarkan dia meraihnya. Gadis kecil ini, Li Qiye mendengar doanya dan terisak. Ini adalah pertaruhan besar. Goldcrest berkata, pertukaran seperti apa yang akan menjadikannya serasi. Dia dan rekan-rekannya tahu nilai permata itu. Hanya sedikit yang bersedia angkuh seperti itu. Mingxi ingin memberikan sesuatu yang luar biasa kepada akademi, itulah alasannya dia ingin menguji keuntungannya, kata Yunyun. Suasana hening, semua orang memperhatikan dengan penuh perhatian karena harta yang ditukarkan Mingxi adalah yang terbaik sejauh ini. Aku punya sesuatu. Mingxi merasakan sesuatu dan menarik tangannya kembali, merasa gembira. Semua orang memegang lentera kuno, usianya yang tua dan kotor menutupi komposisi bahannya. Lentera itu penuh dengan kotoran dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Api di dalamnya berkedip-kedip, hampir padam. Sungguh suatu kerugian, gumam seorang siswa. Lihat, sudah kukatakan kamu bahwa memperdagangkan harta karun yang berharga tidak menjamin apapun. Kata yang lain, bukankah seseorang mengatakan bahwa dia akan memperoleh kekayaan besar? Kau telah menipunya. Ini adalah pelajaran bagi semua orang, lebih baik mencari teman yang tepat daripada bergaul dengan orang-orang bodoh. Seorang murid mencibir Li Qiye. Mingxi tidak tahu apa yang dipegangnya dan bertanya kepada lelaki tua itu, apa ini? Dia mengusap matanya karena tak percaya dan berkata, nak, kau sungguh luar biasa. Ini adalah kematian abadi, bahkan aku tidak bisa menangkapnya. Sungguh luar biasa. Kedengarannya menakjubkan, katanya dengan gembira. Menakjubkan, ini adalah keberuntungan yang luar biasa,
sebuah ciptaan yang hebat. Dia juga senang karenanya. Jawabannya mengejutkan semua orang dan membuat mereka tercengang. Jadi dia benar-benar beruntung, kata seorang siswa. Sebelumnya, ketika lelaki itu mendapatkan pagoda yang tiada taraf, lelaki tua itu tidak bereaksi sama sekali. Sekarang, dia terkejut melihat lentera itu. Dia tentu saja mengerti harta karun yang ada di dalam karungnya dan seharusnya bisa mengambil salah satunya. Namun, lentera ini entah mengapa sulit diambil. Itu berarti benda itu berada di luar kendalinya. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa, benar-benar tak tertandingi. Halo Sion dan teman-temannya menjadi emosional. Kedengarannya seolah-olah sang putri telah memperoleh sesuatu yang dapat mendorongnya ke puncak. Bisakah ia menjadi seorang penakluk dengan itu? Lentera ini akan menjadi awal dari sebuah legenda. Seseorang berkata dengan nada iri. Apalagi namanya saja sudah menunjukkan bahwa itu adalah artefak yang hebat. Semua orang menatap sang putri dengan rasa iri dan cemburu. Aku punya sesuatu. Mingxi berlari kembali ke kelompok itu dan dengan penuh semangat memberitahu mereka. Selamat, Yang Mulia. Potensi masa depan Anda tidak terbatas setelah memperoleh kekayaan besar ini. Goldcrest juga senang untuknya. Ini tidak ada hubungannya denganku, ini hadiah untuk akademi. Dia senang tersenyum. Kebaikanmu membuat kami malu, kata Yunyun. Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan saat ini, jelas dia mampu bertransformasi menjadi eksistensi yang unggul di masa depan. Sayangnya, dia tidak ingin mengurung diri untuk dirinya sendiri. Berapa banyak orang yang dapat membuat pilihan yang sama? Hehe, bangsawan muda, kamu memang yang terbaik, bagaimana kamu melakukannya? Dia bertanya-tanya, keberhasilannya dengan Li Qiye. Lagi pula, dia membawa ke sini dengan tujuan ini dan dia memberitahu kapan harus pergi. Dia jelas merupakan faktor penentu, bukan keberuntungannya. Di sisi lain, yang lain tidak berpikir hal itu ada di dalam Li Qiye. Selamat, Yang Mulia, Anda akan menjadi burung phoenix di antara kita. Raja muda bercahaya mendekat dan menangkupkannya ke arah sang putri sambil tersenyum. Bukan urusanmu. Dia mengejeknya. Dia merasa tidak nyaman. Sebagai seorang Raja Naga, statusnya lebih tinggi darinya. Dia datang untuk mencoba membujuknya agar bergabung dengannya, menyadari potensinya sebagai seorang ahli yang kuat. Namun, dia tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya, membuatnya berada dalam situasi yang berkabut. Lagi pula, aku tidak melupakan apa yang coba kamu lakukan sebelumnya. Mingxi adalah orang yang terus terang dan tidak menahan diri. Yang Mulia, itu hanya kesalahpahaman. Kami hanya menjalankan tugas kami untuk menangkap pencuri itu. Halo Sion berkata sebelum melirik Li Qiye. Kenyataannya, para murid dari dewa sudah menaruh kecurigaan pada Li Qiye, dan kejadian ini hanya memperkuat keraguan mereka. Meskipun ia tampak biasa-biasa saja dan tidak cakap, ia tiba di luar negeri dengan latar belakang yang tidak jelas, tidak seperti siswa lain yang sedang mengirimkan dan memiliki beberapa bentuk penjelasan atas kehadiran mereka. Tentu saja, mereka tidak dapat mengambil tindakan apapun terhadapnya saat ini, karena keputusan akademi. Meski begitu, mereka tidak mau menyerah begitu saja. Tolong, bangsawan muda kami yang terhormat tidak akan berkenan menyibukkan diri dengan harta warisan keluargamu. Ucap Mingxi, gadis kecil, kau benar. Mengapa aku harus membuang-buang waktuku dengan sesuatu yang tidak penting seperti sampah dewa? Li Qiye tersenyum, meskipun kata-katanya mengandung penghinaan. Beraninya kau, mereka dari dewa sangat marah dengan pelanggaran terhadap warisan mereka. Mereka sangat bangga dengan latar belakang mereka dan tidak akan menoleransi pelanggaran yang begitu terbuka. Bahkan, orang-orang dari rakyat juga menganggap Li Qiye sangat sombong dan tidak masuk akal. Meskipun mereka tidak menyukai pihak lain, mereka tetap berpikir terlalu berlebihan. Apakah dia tidak tahu bahwa dia telah menyinggung seluruh dewa? Kata salah satu dari mereka. Saya hanya berharap dia tidak menunda kita bersamanya jika terjadi perkelahian. Semua orang harus tahu untuk tidak terlibat dengan orang seperti dia. Siswa lain menambahkan, Halo dan yang lainnya tidak senang karena mereka adalah pemimpin dewa di luar negeri. Mereka harus melakukan sesuatu sekarang. Radiant yang monark mengaktifkan auranya dan membekukan semua orang. Sebagai seorang Raja Naga, ada batas pemisah yang tak dapat diatasi antara dirinya dan murid-murid lainnya. Kerumunan segera mundur setelah melihat ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Yunyun, Mingxi, dan Goldcrest berdiri di depan Li Qiye,
juga mengaktifkan aura mereka. Energi dan vitalitas sejati kekacauan muncul, membuat para peserta yang lemah kesulitan bernapas. Sayangnya, yang ketiga tetap tidak dapat mengalahkan Raja Muda itu. Aku harus menghukum si tolol bermulut kotor ini, ucapnya dingin. Kemarahanmu bersumber dari ketidaktahuan. Semua harta dewa tidak dapat dibandingkan dengan apa yang ada di dalam karung itu. Li Qiye menjawab dengan santai. Para pendengar berpendapat, pegadaian itu terkenal tetapi sepertinya tidak masuk akal jika harta bendanya lebih banyak dari seluruh dewa. Sementara itu, lelaki tua itu duduk di sana, sepertinya tidak memperhatikan perkembangan yang berapi-api ini. Dasar junior yang bodoh, dewa berada di atas segalanya. Sumber daya kami berada di luar imajinasimu, kata pegang pedang. Lalu kenapa kalian semua panik karena kehilangan beberapa harta karun? Li Qiye tersenyum. Dia benar. Para siswa yang netral saling berbincang. Mereka mendengar bahwa leluhur kuno dari dewa telah tiba karena satu harta karun yang hilang. Di sisi lain, pegadaian telah memberikan cukup banyak harta karun untuk membantu para pembudidaya menjadi yang terbaik. Jadi, jika dewa benar-benar sekaya itu, akankah ia panik dan mengerahkan kekuatan? Pegadaian rusa benar-benar punya harta sebanyak itu. Para siswa menoleh dan menatap karung itu lagi. Beberapa orang mulai menikmati sudut pandang Li Qiye setelah membiarkannya matang. Jadi apa? Harta karun di karung itu tidak ada pada dasarnya. Halo berkata, ini tidak mengubah fakta bahwa harta karun kita yang tak dilawan telah dicuri oleh seseorang, itulah yang menjadi fokus kita di sini. Halo Sion dengan jelas menyiratkan bahwa Li Qiye adalah orang yang mencuri harta mereka. Konyol sekali. Dewa bukan satu-satunya yang punya harta karun. Mingxi langsung membentak balik. Halo Sion, harap berhati-hati dengan ucapanmu. Ucap Yunyun dengan dingin. Kritikan dari gebetannya menjadikannya berada dalam situasi sulit. Sayangnya, dia menjawab balik, tidak ada asap kalau tidak ada api, ada alasan mengapa dia menyembunyikan segalanya tentang dirinya. Dewa tidak memiliki apapun yang sepadan dengan waktuku, tetapi kamu memang pantas mendapatkan hukuman atas penghinaanmu. Li Qiye berkata dengan tenang. Hukuman, seolah-olah, tunjukkan padaku apa yang bisa kamu lakukan. Halo Sion tidak pernah takut pada siapapun karena dia adalah penguasa muda pemakaman surga dan keturunan Dewa Skistomper. Dia pasti akan memberi pelajaran pada Li Qiye jika bukan karena Yunyun dan Mingxi. Berkelahi dan membunuh akan membuatku menjadi pengganggu, dan aku tidak menginginkannya. Ayo lakukan ini, saya akan memastikan bahwa Anda tidak mendapatkan apapun dari pegadaian. Li Qiye tersenyum. Tiba-tiba, Halo Sion muncul di sekelilingnya selama sepersekian detik. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hal ini juga mengejutkan para pendengar karena hal itu tidak mungkin. Begitu mereka mencerna informasi tersebut, mereka mulai tertawa seolah-olah itu adalah hal yang paling lucu di dunia. Apakah bocah nakal itu sudah gila? Seorang murid dari Derace mencibir. Apakah dia mengira dia adalah keberuntungan itu sendiri? Berbicara tentang mengendalikan keberuntungan seseorang. Bahkan orang tua itu tidak dapat melakukannya, apalagi orang lain. Seseorang dari The People berkata, kau sudah mendengarnya, kau bisa berhenti bermimpi tentang harta karun apapun sekarang. Mingxi, di sisi lain, mendukung Li Qiye. Yunyun dan Goldcrest belum pernah mendengar hal seperti itu, mengendalikan kekayaan. Siapa yang bisa mencuri kekayaan seseorang? Dalam arti tertentu, membunuh dan memukul mayat seseorang dapat dianggap sebagai mencari kekayaan, tetapi hal ini tidak terjadi di sini. Hahaha, Halo hampir menangis karena tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, kamu pikir kamu, siapa yang berani bicara tentang menentukan hasil, haha, bodoh. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Li Qiye tidak keberatan dengan penghinaan itu. Sion, tunjukkan itu kentunganmu. Teriak para siswa dari Derace. Mereka tidak mengira dia bisa mencuri harta karun dan siapapun karena hanya surga yang bisa melakukannya. Baiklah, aku akan memberitahu tempatmu, bocah nakal. Kata Halo dan berjalan menuju kereta. Para siswa yang menyimpan ke depan karena mereka juga ingin menonton pertunjukan itu. Saya akan menggadaikan ini. Halo mengeluarkan tulang kobra yang relatif berharga yang dibuat menjadi cincin. Keilahiannya meledak setelah terungkap. Mulailah. Orang tua itu pun tidak mempedulikannya dan membuka karung itu.
Ia segera meraih ke dalam sementara semua orang menonton dengan napas tertahan. Mereka ingin melihat apakah ia bisa mendapatkan harta karun, bahkan yang paling biasa pun akan baik-baik saja. Lagi pula, jika dia kembali dengan sesuatu, itu sama saja dengan menamparkan wajah Li Qiye. Detik demi detik berlalu, suasana semakin menegangkan. Wajah Halosion memerah karena merasa tangannya seperti terjebak di dalam dunia yang sangat besar. Ia mengulurkan tangannya berulang kali, namun tidak berhasil meraih apapun. Waktunya habis, kata lelaki tua itu. Dia tidak punya pilihan selain mundur, menunjukkan bahwa dia tidak punya apa-apa. Li Qiye terbukti benar. Tentu saja, tidak ada yang menyangka bahwa dia bersekongkol dengan lelaki tua itu. Lelaki tua itu tidak peduli dengan guru-guru senior, apalagi junior. Apakah hartanya benar-benar dicuri? Gumam seorang siswa. Tolong, ini hanya kebetulan, keturunannya saja yang tidak beruntung. Dia bukan satu-satunya yang tidak mendapat apa-apa. Seorang teman tidak mempercayainya. Banyak yang setuju dengan pernyataan ini, terutama mereka yang tidak menyukai Li Qiye. Benar, aku juga tidak mendapatkan apapun, kata siswa lainnya. Gagal bertaruh sama sekali tidak melirik. Hei, di mana harta karunmu? Mingxi tidak melewatkan kesempatan itu. Halo hanya ingin pergi dan menjawab, itu hanya kebetulan, seekor kucing buta menemukan seekor tikus mati, itu saja. Bahkan aku tidak bisa kalah dengan anggun. Mingxi berkontribusi, selalu membayar hutang. Hanya sekali, tidak berarti apa-apa. Swordgrasp datang untuk membantu temannya, jangan terlalu berpikir. Kalau begitu, cobalah saja. Mari kita lihat apakah bangsawan muda kita dapat mencuri hartamu atau tidak. Jawab Mingxi. Goldcrest juga tertarik dengan hal ini dan berkata, Saudara Swordgrasp, ujilah untuk melihat apakah itu tidak ada artinya. Jika Anda mendapatkan sesuatu, maka Anda akan terbukti benar. Sejak rahasianya diungkapkan oleh Li Qiye, dia masih terus-terusan melakukannya dengan saksama. Ini adalah ujian lain di matanya. Yunyun juga merasa sulit mempercayainya. Apakah mencuri keberuntungan itu nyata? Para siswa di sini juga tidak mempercayainya. Namun, mereka tidak ingin terlibat dalam karma buruk ini sekarang dan lebih memilih Swordgrasp untuk dicoba. Lakukan saja, kata seorang mahasiswa dari The People yang masih menyimpan dendam atas interogasi itu. Dia takut. Yang lain menimpa Ikutli. Ini konyol sekali, kita tidak bisa mempercayainya sama sekali. Seseorang dari Derace membantu. Swordgrasp berada dalam posisi sulit. Jika dia tidak maju, akan terlihat seolah-olah dia takut pada Li Qiye, sesuatu yang merugikan peran kepemimpinannya saat ini. Dia jarang mengalami momen seperti ini karena posisinya sebagai penerus Swordgrasp. Katakan saja kalau kamu ingin menyerah jika kamu takut. Mingxi telah menahan diri dan ini adalah waktunya untuk melampiaskannya. Swordgrasp darah memanas setelah mendengarnya. Dia melangkah maju dan berkata, saya tidak takut dengan klaim yang tidak masuk akal ini. Saya akan melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia memelotot ke arah Li Qiye, aku ingin melihat berapa lama lagi kau bisa terus melakukan tindakan konyol ini. Curi saja hartaku jika kau bisa, Dia yakin bahwa Halo hanya kurang beruntung dan kegagalannya tidak memenuhi syarat dengan Li Qiye. Aku tidak yakin ingin melakukannya karena kamu sebenarnya cukup beruntung dengan pegadaian ini. Li Qiye tersenyum. Swordgrasp menjadi lebih berani setelah mendengarnya, sama halnya dengan sekutu dan pendukungnya. Jangan mencoba mengucapkan yang baik, akui saja janjimu. Seorang siswa mencibir, ya, minta maaf saja dan akui kesalahanmu. Nanti juga terlambat. Yang lain mulai berteriak. Swordgrasp juga mengira Li Qiye takut jadi dia mengejek, bawa saja, jika jelas kau berbohong, kami akan memberikan pelajaran. Tampak memancarkan niat membunuh. Satu-satunya hal yang ditahan adalah akademi. Kau memaksaku dengan mengarahkan pedangmu padaku, sepertinya kebaikanku dianggap sebagai kebencian. Li Qiye mengulurkan tangannya dan berkata, aku akan merampas hartamu sehingga kau tidak akan mendapatkan apapun. Begitu dia selesai berbicara, Swordgrasp juga memiliki cahaya samar yang berkedip selama beberapa saat di sekujur tubuhnya. Dia merasakan sesuatu yang aneh tetapi mengabaikannya karena itu tidak berlangsung cukup lama. Jika aku mendapatkan harta karun, aku juga akan mengambil nyawa anjingmu. Genggaman pedang di dalamnya.
Setelah itu, dia mendekati kereta dan mengeluarkan sebuah batu kuno yang diisi dengan rune surgawi. Nilainya jelas terlihat pada pandangan pertama. Tentu saja, itu tidak terlalu berharga. Dia memilih barang yang pantas untuk ditukar karena dia peduli dengan citranya. Ditambah lagi, ini adalah satu-satunya kesempatannya sehingga dia harus menunjukkan ketulusan. Mulai, orang tua itu membuka karung. Itu, Swordgrasp menarik napas dalam-dalam dan meraihnya. Kerumunan kembali nyaman seperti usaha halo. Mereka dari Derace berharap dia bisa menemukan sesuatu dan memberi pelajaran kepada Li Qiye. Banyak dari rakyat ingin dia gagal, berharap dia akan mendapat balasan setimpal atas interogasinya baru-baru ini. Ada pihak ketiga, para siswa yang ingin melakukan mukjizat. Akan sangat jahat jika Li Qiye tidak berbohong tentang dia mencuri harta. Melihat hal seperti itu secara langsung akan menjadi cerita yang hebat di kemudian hari. Tentu saja, tidak ada yang benar-benar mempercayainya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Orang yang paling ditekankan adalah Swordgrasp. Ia terus merogoh ke dalam karung tetapi tidak menemukan apapun. Ia merasa seperti ada semut yang memelihara tubuhnya. Waktunya habis, kata lelaki tua itu setelah beberapa saat. Semua mata tertuju pada tangannya saat dia menarik kembali, tampak agak pesimis. Tidak ada apa-apa, teriakan para siswa. Wow, penonton memamerkan setelah melihat ini. Mungkinkah ini benar? Itu akan menjadi kemampuan yang mengerikan. Dia bisa saja mencuri keberuntungan musuhnya dan menghukum mereka dengan kehidupan yang mencurinya. Tidak mungkin. Beberapa orang berteriak dan tidak mempercayainya. Itu hanya kebetulan biasa. Seorang siswa dari Derace berkata, hanya sedikit yang beruntung selama peristiwa pegadaian dalam sejarah. Terkadang, tidak ada yang beruntung. Yang lain setuju dengan ini. Lelaki tua itu cukup sering muncul di akademi sepanjang masa, tetapi mereka memperoleh sesuatu yang hebat sama langkahnya dengan daun di musim gugur. Ini mungkin hanya kebetulan lainnya. Kita tidak sedang membicarakan tentang keberuntungan besar. Kebanyakan orang masih mendapatkan sesuatu, bahkan siswa yang lemah. Berapa banyak yang kembali dengan tangan hampa? Seseorang dari rakyat tidak setuju. Ini memang benar. Sebagian besar masih mendapatkan sesuatu dari karung itu, tetapi sekarang, Halo dan Swordgrasp tidak mendapatkan apapun. Sihir macam apa ini? Ini tidak mungkin nyata. Seseorang tidak ingin mempercayai kemampuan yang menakutkan ini. Mungkin itu bukan pencurian karena keberuntungan, tapi sesuatu yang buruk. Yang lain berspekulasi. Apa maksudmu? Tidak menyenangkan. Tanya teman-temannya. Dia pembawa sial yang bisa mendatangkan kesialan hanya dengan ucapannya. Jawab lelaki itu. Kedengarannya sungguh tidak masuk akal, kata seorang teman. Beberapa orang menatap Li Qiye dan merasa ngeri. Manusia biasa percaya pada kemalangan dan menghindari pembicaraan tentang topik tertentu. Para hantu tidak begitu percaya akan hal ini. Namun, jika ini benar, maka hal buruk akan terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Sudah menyerah, Mingxi tersenyum pada Swordgrasp. Yang terakhir memasang ekspresi jelek tetapi tidak bisa membalas karena dia tidak mengatakan apapun. Hanya kebetulan lain, itu saja, kata Swordgrasp. Benar sekali, Halo Sion mendukungnya. Aku juga tidak percaya pada ilmu sihir. Raja muda bercahaya memelotot ke arah Li Qiye. Para siswa langsung berhenti berbicara karena auranya yang kuat. Beberapa menjadi gugup terhadap Li Qiye karena tidak ada hal baik yang akan terjadi jika melawan seorang Raja Naga. Para siswa tahu bahwa Radiant yang Monarch sedang menantang apa yang disebut pertanda nasib buruk ini. Dia ingin menantang pembawa nasib buruk. Seorang murid berkata pelan, memberi Li Qiye sebuah gelar. Apa, Anda juga ingin mencoba? Li Qiye menanggapinya. Sikapnya hanya membuat raja muda itu marah. Meskipun ia hanya memiliki satu buah suci, ia masih jauh lebih unggul dari generasi muda. Menyebutnya sebagai seorang jenius yang hebat bukanlah hal yang salah. Para jenius seperti Swordgrasp, Halo, dan Goldcrest harus menempuh jalan panjang sebelum berhasil menangkapnya. Oleh karena itu, sikap Li Qiye sama sekali tidak dapat diterima. Banyak leluhur yang harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Fakta bahwa dia belum bertindak menunjukkan kesabaran yang cukup, atau begitulah yang dia pikirkan. Jika ini di tempat lain, dia pasti sudah menghancurkan junior yang tidak diketahui itu. Kenapa tidak? Raja muda itu berkata dengan nada mengancam, jika kamu tidak bisa membuktikan kata-katamu,
kamu harus menyerahkan barang curian itu dan mengadakan konferensi di dewa. Dia memfokuskan dan aura menyapu seluruh tempat kejadian. Para pendengar yang lebih lemah jatuh terkapar di tanah. Mingxi, Yunyun, dan Goldcrest meraung, juga melepaskan kekuatan dao mereka. Ini hampir tidak berhasil menghentikan banjir dahsyat itu. Meskipun demikian, hal ini membuat mereka gemetar karena mereka tidak dapat mengalahkannya bahkan jika mereka bertarung bersama. Raja menunjukkan kebaikan dan kebenarannya. Seorang siswa dari Derace memuji. Menurut mereka, Li Qiye hanyalah seekor cacing kecil yang dapat dengan mudah diinjak-injak olehnya. Oleh karena itu, mengampuni nyawa Li Qiye merupakan tindakan belas kasihan dan belas kasih dari menyelamatkan. Li Qiye tersenyum, kupikir kita sudah menjelaskan bahwa logam bekas dewa Anda tidak boleh masuk ke dalam pandanganku. Meskipun demikian, jika Anda ingin terus maju, saya akan menghibur Anda. Setuju. Raja muda itu menyatakan, jika aku kalah, aku akan mengakui kesalahanku dan menerima segala konsekuensinya. Berdengung, api suci menempel pada dirinya, setiap sulur memancarkan aura kesucian yang dapat mencerminkan dosa dan mengusir kegelapan. Makhluk apapun yang memiliki sifat jahat tidak akan dapat mendekatinya. Sungguh suci. Banyak siswa yang teresima dan berlutut memberi hormat. Bahkan para siswa yang kuat pun melangkah mundur, waspada terhadap efek nyala api yang menindas. Inilah kebenaran cahaya, yang mampu menghentikan semua seni jahat dan kegelapan. Bangsawan muda Goldcrest mengenalinya. Sebelumnya, Halcyon dan Sword Grasp yang Nobel tidak mempercayai hal ini sehingga mereka tidak menyiapkan pembelaan apapun. Raja muda itu juga tidak mempercayainya, tetapi lebih memilih bermain aman. Oleh karena itu, ia menggunakan cahaya suci ini untuk mencegah apapun yang memengaruhinya. Jika Li Qiye memiliki kemampuan mencuri keberuntungan atau sekadar membawa kemalangan, kedekatan yang tidak menyenangkan ini tetap tidak akan mampu menembus api suci. Li Qiye tersenyum dan mengikuti aksinya sambil mengucapkan, aku akan mengambil hartamu dan kamu tidak akan mendapatkan apapun. Nyala api pada raja muda itu berfluktuasi dan berdenyut samar hanya selama sepersekian detik. Meskipun demikian, semua orang yang mengira itu adalah reaksi terhadap kutukan. Sedangkan dirinya, ia bisa merasakan api itu dirangsang oleh sesuatu, tetapi itu tidak ada pada dirinya. Perasaan ini hanya berlangsung selama sepersekian detik dan ia tidak bisa bereaksi tepat waktu sebelum api itu menghilang. Ini baru saja dimulai. Para siswa sangat ingin menyaksikan perkembangannya. Apakah dia benar-benar memulihkan nasib buruknya? Kata yang lain, tidak mungkin, itu hanya kebetulan. Seseorang dari Derace menolak untuk mempercayai hal ini. Raja muda itu mendekati kereta yang masih dikelilingi oleh api suci itu, tidak lengah sedikit pun, jangan sampai ia tertular oleh nasib buruk apapun. Lebih baik berhati-hati. Dia mengambil sebuah batu dari sebuah kota kuno, yang juga memancarkan aura suci yang sama seperti api yang melemahkannya. Batu itu tampak seperti sumber cahaya, dan membuat penonton terkagum-kagum. Pemburu Dewa Brightstone, seorang murid dari Dewa berseru. Itu terkenal seperti permata pemurnian. Yang lain, menambahkan, beberapa waktu lalu, Putri Mingxi memperdagangkan permata ini dan sekarang, ia memilih artefak dengan nilai yang sama. Dia akan mendapat rejeki yang besar. Semua mata tertuju padanya. Semua yang mencoba sejauh ini tidak dapat menandingi nilai barangnya, satu-satunya yang dikirimkan adalah Putri Mingxi. Bagaimanapun, dia lebih unggul darinya dalam hampir semua aspek. Dia tidak bisa memberikan harta yang lebih buruk. Jika Putri Mingxi bisa mendapatkan sesuatu yang menakjubkan, dia pun seharusnya bisa. Meskipun itu bukan harta karun yang luar biasa, dia seharusnya masih bisa mendapatkan sebuah barang. Mereka yang berasal dari Derace merasa tenang. Orang Li itu pasti akan kalah, tidak akan ada kebetulan ketiga. Seorang penggemar raja muda berkata, mulailah. Lelaki tua itu menarik melihat dua kali dan membuka karung itu. Berdengung. Dia mengulurkan tangan dan mengaktifkan teknik mengintip. Fenomena muncul di langit, pagoda, roda berharga, dan masih banyak lagi. Ternyata memang ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalam karung itu. Dia mengamati lebih dalam, ingin mengambil sesuatu yang istimewa. Para penonton yang menyaksikan dengan napas tertahan saat 1 detik berganti detik berikutnya, terasa seperti selamanya bagi mereka. Raja muda itu memang tangguh.
Pergerakannya menyebabkan perubahan drastis di atmosfer. Fenomena visual, disertai dengan cahaya menyilaukan dari harta karun, dapat dilihat oleh para penonton. Ia mencoba menangkap beberapa di antaranya, tetapi fenomena itu hanya berlangsung sebentar, menghilang sebelum ia sempat menyentuhnya. Setiap gambar jelas menggambarkan harta karun yang menakjubkan, tersedia bagi orang-orang yang beruntung. Karena raja lebih kuat dari yang lain, ia mampu melakukan pencarian yang sebenarnya. Ia mengandalkan kekuatan buah sucinya untuk memperluas jangkauannya di dalam karung. Perbedaan antara penguasa naga dan penguasa biasa jelas bagi semua orang. Sayangnya, dia tidak dapat menangkap apapun meskipun merasakan keberadaan mereka. Waktunya habis, kata lelaki tua itu. Dia tidak hanya tidak dapat mengambil harta karun, tetapi juga gagal mengambil satu kerikil pun dari karung. Dia berdiri di sana, membeku dan wajahnya merah karena malu. Singkirkan tanganmu. Orang tua itu berbicara lagi. Dengan enggan, dia menarik kembali tangannya, menampilkan bahwa dia tidak memperoleh apapun, sesuai dengan klaim Li Qiye. Suasana menjadi hening karena semua orang menyaksikan dengan tak percaya. Ini adalah kebetulan ketiga sejauh ini. Yang terpenting, dia menukar harta karun yang berharga selain menjadi lebih kuat dari yang lain, tidaklah bijaksana untuk mengabaikan ini sebagai kebetulan belaka. Para siswa mulai tenang dan melirik Li Qiye. Entah kenapa, mereka mulai merasa takut dan gelisah terhadapnya. Ini tidak ada ringkasannya dengan kekuatannya, hanya kemampuannya yang tidak menyenangkan. Beberapa orang sebelumnya menyebutkan kemungkinan dia pembawa sial. Sebagian besar tidak mempercayainya, tapi sekarang, penjelasan apa lagi yang bisa diberikan? Tidak ada seorang pun yang mau dekat-dekat dengan orang yang terkena kutukan ini, karena ketakutan kutukan itu akan menjangkiti mereka juga. Kau telah kalah, Raja Muda, kata Mingxi sambil tertawa penuh kemenangan, bukankah sudah waktunya bagimu untuk menghadapi konsekuensinya? Kurasa aku harus mencari hukuman yang pantas, mungkin tongkat. Keberaniannya tak tertandingi, karena dialah satu-satunya orang yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Wajah raja berubah merah karena marah dan malu. Ia telah menerima taruhan itu, percaya bahwa sihir itu tidak nyata. Sekarang, sebagai Raja Naga yang kuat, ia terpaksa meminta maaf dan bertanggung jawab kepada seorang junior, menyebabkan ia kehilangan muka dan rasa hormat. Para penonton yang menyaksikan dalam diam, tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Mereka dari Derace secara alami berpihak padanya, tetapi yang lain ragu untuk mengancam atau memprovokasi dia. Auranya yang kuat saja sudah mengintimidasi, dan membuat marah seorang Raja Naga bisa jadi keinginan mati. Tiba-tiba, ledakan keras menggema di udara saat sebuah istana di negeri yang jauh meletus dengan gelombang cahaya yang besar. Kerumunan orang mengalihkan perhatian mereka ke ledakan itu, bertanya-tanya apa yang menyebabkannya. Saat mereka menyaksikan, fenomena mulai muncul di langit, gunung dan sungai yang mengapung muncul di depan mata mereka. Puncak-puncak ini sangat megah dan menakjubkan. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap dengan takjub pada kejadian yang tak terduga dan luar biasa ini. Saat cahaya memudar, kerumunan dapat melihat bahwa Dao sedang diselaraskan di dalam istana dan binatang-binatang suci terlihat. Berbagai siklus hukum yang sedang berlangsung, menciptakan pemandangan dunia lain. Seolah-olah sebuah perbendaharaan kuno baru saja dibuka, menampilkan harta karun yang melampaui segalanya. Apakah ini sebuah perbendaharaan? Para siswa berseru kagum. Sepertinya begitu, jawab seseorang. Kebanyakan orang belum pernah mendengar kejadian seperti itu terjadi di negeri ini sebelumnya. Kebajikan telah diaktifkan, seru Raja Muda, ekspresi berubah saat menyadari pentingnya apa yang sedang terjadi. Dia lalu tidak lagi mempedulikan hal lain dan melesat menuju sumber cahaya itu. Itu barang kita yang hilang. Sword Grasp dan Halo juga dibangun kembali. Harta karun, para siswa yang tersisa akhirnya memahami situasi. Dewa telah mengejar pencuri itu sampai ke akademi. Sekarang, tampaknya orang ini telah berhasil mengaktifkan benda itu. Gelombang mahasiswa kembali ke luar negeri, sama sekali lupa tentang pegadaian. Mereka tidak ingin melewatkannya. Kita juga harus pergi. Sang putri pun ikut pergi. Nona Jian, bolehkah kami ikut? Goldcrest merasakan hal yang sama dan terbang kembali ke luar negeri. Yunyun, di sisi lain, tetap bersama Li Qiye. Dia bertanya, saudara Bai telah tertangkap.
Hanya mereka berdua yang tahu tentang Bai Shaojin dan kebajikan. Dia memahami rahasia kesuksesan dan membuka kebajikan. Li Qiye tersenyum. Jadi, perbendaharaan sudah tersedia sekarang. Dia terkejut. Menurut legenda, Raja Abadi Bulu membawa semua sumber daya Istana Abadi ke kapal. Kapal itu pasti lebih gila dari garis keturunan manapun di benua bawah saat ini, tidak heran mengapa dewa tidak bisa melepaskannya. Li Qiye terkekeh dan berjalan menuju kereta. Apakah kita saling kenal? Orang tua itu menatap Li Qiye dengan kebingungan di matanya. Kau hanya balok kayu, itu sebabnya kau tidak bisa mengenaliku. Li Qiye tersenyum dan mengernyit berulang kali. Lelaki tua itu memang terbuat dari kayu. Namun asal-usulnya masih belum diketahui karena orang-orang tidak tahu apakah dia adalah pohon siluman atau pohon roh yang lahir secara alami. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang meremehkan kekuatannya. Jika tidak, ia tak akan mampu menjaga karung itu tetap penuh dengan harta karun. Para penakluk dan penguasa naga juga tidak memiliki informasi lebih lanjut. Mereka percaya bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan akademi atau merupakan anggota rahasia tingkat atas. Mereka teringat bagaimana pengadilan surgawi mengirim kaisar ke sini, tetapi satu telapak tangan membunuh beberapa kaisar dalam sekejap mata. Dia adalah salah satu tersangka. Akademi dan dia tidak pernah membicarakan masalah ini. Dia datang dan pergi dengan tergesa-gesa setiap kali, tidak pernah menjawab pertanyaan apapun. Li Qiye, di sisi lain, menemukan sesuatu yang aneh pada dirinya. Kamu seharusnya tidak berada di dunia ini. Dia mengerutkan kening. Yunyun memperhatikannya dengan tenang, sambil berpikir bahwa Li Qiye mungkin satu-satunya orang yang akan memukul dahi makhluk perkasa ini. Dahulu kala, dunia ini adalah satu, katanya. Tidak perlu memberitahuku hal ini, aku tahu. Li Qiye menggelengkan kepalanya sebelum bertanya, aku perlu menggunakanmu sebagai penghubung untuk melihat hal-hal tertentu. Ini adalah perintah, bukan permintaan. Yunyun kembali terkejut. Baiklah, aku ingin merasakanmu. Orang tua itu tidak menolak. Baiklah, Li Qiye setuju. Orang tua itu menempelkan tangannya di dahi Li Qiye sambil menyimpulkan, sangat akrab, kita pasti pernah bertemu sebelumnya. Itu tergantung siapa yang menciptakanmu. Li Qiye berkata, saya memulai koneksinya sekarang. Saya setuju, kata lelaki tua itu. Li Qiye mengeluarkan hukum primordial kecil dari lehernya. Saat hukum itu muncul, Yunyun menjadi tidak bisa bergerak sama sekali dan merasa betapa tidak berartinya dia. Ia kemudian menyentuh dahi lelaki tua itu, membiarkan hukum masuk dan menciptakan cahaya yang berdenyut. Dahi lelaki tua itu menjadi titik berkumpul waktu, ruang, dan semua hukum, menciptakan pusaran udara yang memungkinkan Li Qiye melakukan perjalanan melalui jarak dan waktu yang tak terbatas untuk mencapai tempat yang tak terjangkau siapapun. Sementara itu, Yunyun merasakan kehangatan meninggalkan tubuhnya dan merasa seperti setitik debu, bahkan tidak dapat berteriak ketakutan. Berdengung, dia menggunakan pusaran udara untuk melakukan perjalanan melalui dimensi, dunia, dan garis waktu yang berbeda, berpindah dari satu ke yang lain dengan mulus. Meletus, jalan khusus itu tiba-tiba runtuh, sama halnya dengan pusaran air Dao. Li Qiye terhuyung mundur beberapa langkah dan menjadi terkejut, bagaimana keadaan di dunia ini. Apa yang terjadi di sini? Mata lelaki tua itu tiba-tiba berubah dan membuat Yunyun ketakutan. Mata itu bukan miliknya dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia ini. Kita perlu bicara. Suara lelaki tua itu berubah, seolah-olah berasal dari masa lalu. Butuh waktu yang tak terhitung lamanya untuk sampai ke telinga mereka. Benar, Li Qiye mengangguk, aku tidak menyangka, kamu seharusnya tidak ada di sini. Aku tidak punya pilihan lain. Suara kuno itu menjawab, baiklah, aku akan pergi ke sana. Li Qiye setuju, aku akan menunggu. Kata suara itu, semakin menjauh. Orang tua itu kemudian gemetar sejenak saat dia mendapatkan kembali akal sehatnya dan bertanya, apakah kamu mengerti sekarang, bangsawan muda? Ya, kunjungan diperlukan, kata Li Qiye, kami akan menunggu. Kata lelaki tua itu, sebelum dengan cepat mengendalikan rusa itu dan menghilang di lanskap bersama kereta, tanpa membuang waktu. Suara bel kereta yang menyenangkan itu menghilang di kejauhan. Yunyun akhirnya bisa bernapas lega, mendapati dirinya basah oleh keringat dingin. Rasanya seperti mimpi buruk di mana dia benar-benar tidak berdaya. Yang mulia muda, apa yang terjadi tadi? Tanyanya.
Dia tidak mendongak dan mendongak, tenggelam dalam pikirannya. Yunyun bisa mengetahui bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Ledakan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara pertempuran datang dari jauh. Tebasan pedang terlihat di udara. Satu gelombang cukup kuat untuk menghancurkan aura radiant yang monar. Itu datang dari seorang pria parubaya yang memiliki niat pedang yang kuat. Kenapa dia ada di sini? Yunyun terkejut melihatnya karena dia tidak lain adalah penguasa suci Ascension. Jadi ternyata Bai Shaojin secara tidak sengaja mengaktifkan kapal dan fenomenanya. Dia mencoba berhenti tetapi sudah terlambat. Raja muda datang untuk menangkapnya tetapi Ascension Secret Lord datang entah dari mana untuk menyerang. Awalnya, yang terakhir datang ke Yunyun dan bersembunyi, tidak berani menimbulkan masalah di akademi. Akan tetapi, dia melihat cahaya dari bejana itu dan ingin konservasi Shaojin, raja muda itu menghalanginya. Maka, terjadilah pertarungan antara dua penguasa naga buah tunggal. Aura mereka melumpuhkan para murid, mencegah siapapun ikut campur. Para jenius termasuk Halo, Sword Grasp, dan Gold Chest juga tidak bisa ikut campur. Pertarungan ini sudah di luar level mereka saat ini. Meskipun mereka berada di tingkat penguasa abadi, perbedaannya sangat besar. Masalah bagi mereka adalah buah suci. Ia memiliki pengetahuan Dao yang sangat luas dan hubungan dengan surga dan bumi. Para penguasa abadi tidak dapat menandinginya. Ledakan, pertarungan antara pedang dan cahaya pun berkecamuk. Meskipun akademi itu memiliki banyak penghalang dan berkah, tanahnya masih berguncang hebat. Gelombang kejut yang tersisa menyebabkan siswa yang lebih lemah hemat darah. Sayangnya, Ascension akhirnya membuktikan keunggulannya dengan Grand Dao. Meskipun keduanya menghasilkan satu buah, ia telah membudidayakannya lebih lama dan memperoleh harmonisasi yang lebih baik dengan buahnya. Setelah menang, dia menahan diri untuk tidak mengejar raja muda itu. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke Bai Shaojin dan mengulurkan tangannya, berniat menangkap pemuda itu. Telapak menghisap semuanya lebih dekat, membuat Bai Shaojin tak berdaya meskipun telah mengaktifkan daunnya. Ini bukan tempat bagimu untuk berbuat semaumu. Sebuah suara menggelegar di tengah situasi krisis. Dengan suara berdenting yang keras, tebasan yang kuat dan menakutkan pun terwujud, menyebabkan semua orang merasa transmisi oleh kekuatan yang besar. Baik Raja Muda maupun Ascension dapat mengetahui bahwa ini berbahaya. Mereka meraung dan mengaktifkan afinitas mereka, satu menggunakan cahaya sementara yang lain menggunakan pedang. Ledakan. Keduanya harus menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Kakak pertama, para siswa melihat Yue Sanjian ikut bertarung. Dia tidak bisa duduk diam dan membiarkan keduanya berbuat semau mereka di luar negeri. Ini adalah akademi, ujarnya, masih memancarkan ilmu pedang saat ia berdiri seperti pelindung yang tak tergoyahkan. Saudara pertama, murid ini mencuri benda yang tak ditandingi dewa, saya hanya berusaha mendapatkannya kembali. Mohon maaf. Kata Raja Muda itu, kebajikan bukan milik dewa. Bai Shaojin berteriak, ini milik rakyat. Raja Bulu menyimpan sumber daya istana abadi di wadah ini. Aku melihatnya di medan perang lama di dewa, ini tidak ada semuanya dengan itu. Kau mendengarnya? Ascension tertawa, sepertinya dewa tidak bisa ikut campur. Itu bukan hakmu untuk memutuskan, Tuan Suci. Raja Muda itu berkata dengan dingin, itu milik dewa dan kami akan membawa kembali. Tidak, rakyatlah yang akan memilikinya. Ascension melepaskan tebasan gemilang sambil berteriak, Junior, serahkan. Beraninya kau. Yue Sanjian segera menghalanginya menyerang Bai Shaojin dengan tebasan pedang. Dalam sepersekian detik itu, Raja Muda itu mendekat sambil berteriak, saya minta maaf atas hal ini, kakak pertama. Cahaya keemasannya mempertemukan kedua petarung itu. Perkelahian itu membuat para siswa berlarian menyelamatkan diri. Rupanya ini akan membahas jalan buntu. Mundur, Yue Sanjian melindungi Bai Shaojin, membiarkannya berlari menuju aula 100 di akademi. Rekan Tao, jangan terburu-buru pergi. Sebuah telapak tangan raksasa terulur ke arah Bai Shaojin. Sial, cakrawala pegunungan, gerutunya. Puncak-puncak berkumpul dan menumpuk menjadi satu, menjulang hingga menyentuh telapak tangan. Sayang, telapak tangan itu mendorong gunung berbentuk pedang itu ke bawah, mengakibatkan Sanjian terhuyung mundur. Vitalitas dan energinya mulai bergejolak, ia menyadari lawannya jauh lebih kuat. Siapa kau? Teriaknya. Seorang pria berotot melayang di udara,
mengenakan jubah harta karun yang diberkahi dengan 9 bintang yang melayang. Ia lahir dengan 3 lengan. Mereka memiliki totem yang unik dan kemampuan yang berbeda. Aura penguasa naganya membuat semua orang merasa seolah-olah ada raksasa yang menginjak-injak mereka. Raja berlengan 3, ekspresi Yue Sanjian berubah setelah melihatnya. Leluhur. Di sisi lain, banyak siswa dari dewa menjadi bersemangat. Mereka yang dari pagoda abadi bersandar. Dia adalah leluhur teratas dari pagoda abadi, yang telah menjadi penguasa naga sejak 10.000 tahun yang lalu. Dia memiliki 2 buah dan lebih kuat dari Sanjian. Saya minta maaf, rekan Daois. Dia memancarkan himne Dao dan mengintimidasi para mentor yang lebih lemah. Sebelumnya, dia sudah menahan diri, tidak ingin melukai Sanjian di wilayah akademi. Dewa harus memperluas jangkauannya ke akademi. Sanjian bertanya dengan ekspresi serius. Tidak, rekan Daois, tolong buka jalan agar kami bisa mengambil kembali barang kami. Si 3 tangan konsolidasi. Akademi ini punya peraturan dan tidak mengizinkan orang luar ikut campur, silakan pergi. Sanjian tidak mengalah. Meskipun dewa dianggap sebagai garis keturunan nomor 1 saat ini di benua bawah, akademi tersebut tetap tidak takut. Ia telah bertahan dalam waktu ujian. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa kulakukan selain memaksakan masalah ini, kata si 3 tangan. Kau ingin melakukan ini sendirian. Energi pedang Sanjian meningkat. Bam! Sosok besar lain muncul di atas luar negeri, menyebabkan awan-awan menghilang. Auranya mengumpulkan tempat kejadian dan membuat para siswa berteriak keheranan. Entitas seperti dewa ini memiliki wajah empati dan mengenakan jubah berwarna awan senja. Sekadar menatap makhluk yang berdenyut dengan energi duniawi membuat orang gemetar. Hitung aku juga. Suaranya yang keras bergema di telinga semua orang seperti bel pagi. Jadi itu kau, yang mulia berwajah 4, tatapan mata Yue Sanjian tajam, matanya berbinar karena serius. Dia tampak lebih berwibawa daripada raja berlengan 3. Karena dia dapat mengamati keempat arah sekaligus, dia membuat banyak orang merasa gentar. Leluhur, bangsawan muda Sword Grasp membungkuk setelah melihatnya. Ini adalah leluhur terbaik dari sekolah Sword Grasp. Dia sebenarnya telah memimpin dalam waktu yang lama sebelum memilih untuk mengasingkan diri. Dia adalah seorang raja naga dengan 2 buah suci. Hari ini, dia muncul bersama raja berlengan 3 di akademi, bahkan mengaktifkan kekuatan mereka. Ini semua demi kapal itu. Rekan Tao, kembalikan bejana itu kepada kami untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu akibat kesalahpahaman ini. Yang mulia berwajah 4 menunduk dan berkata. Dia melafalkan kata-katanya seperti mantra, auranya sangat kuat dan membuat kekuatan yang lebih lemah tidak mungkin bisa melawan. Peraturan akademi tidak pernah berubah, kata Yue Sanjian tanpa gentar. Para siswa mengagumi tekadnya yang tak tergoyahkan, tidak seperti orang lain yang mungkin akan gemetar atau gemetar, menyerah pada tuntutan untuk menyerahkan Bai Shaojin. Si berwajah 4 dan si berlengan 3 saling pandang sebelum menatap Shaojin. Menyerah sekarang adalah hal yang mustahil. Mereka tidak boleh membiarkan Shaojin pergi sekarang atau mereka mungkin akan kehilangan kapal itu selamanya, tidak seorang pun mampu menyerahkan harta karun tertinggi itu. Setelah kami selesai di sini, kami akan meminta maaf kepada akademi. Yang mulia berwajah 4 menegaskan. Menyerahlah sekarang. Si 3 tangan langsung menyerang dengan 1 tangan memegang sarung tangan dan melepaskan cahaya yang cemerlang. Rekan Tao, ambillah ini. Si berwajah 4 ikut bergabung dan mengangkat tangannya, memanggil hamparan gelap untuk menangkap Sanjian. Mundur. Sanjian terkejut namun tidak gentar, menyuruh Shaojin bersembunyi di belakangnya. Ledakan. Buah suci tunggalnya melepaskan pedang Dao tanpa akhir, mencapai batas potensinya. Dia tidak lagi menahan diri dan membiarkan kekuatan bebas berkeliaran, tebasan yang mampu menyerang dan bertahan. Tebasan itu menciptakan penghalang di atas serangan terhadap 2 musuh. Ini akan mendominasi siapapun dari generasi yang sama. Sayangnya, dia menghadapi 2 orang yang berpengalaman. Mereka dengan mudah menghentikan serangan itu dan mengganggu penghalang, membuatnya terpental dan muntah darah. Ini tindakan yang baik karena mereka bisa saja membunuh dengan 1 gerakan. Mereka datang untuk mengambil kapal itu dan tidak perlu membunuh Sanjian. Melakukan hal itu akan menjadi masalah. Paling tidak, sama saja dengan menyatakan perang terhadap akademi. Beri aku. Dewa suci kenaikan muncul di samping Shaojin dan mengangkat pedangnya.
Ia langsung menyerang, tidak ingin kehilangan kesempatan emas ini untuk mendapatkan kapal. Ditambah lagi, ia yakin bisa berlari lebih cepat dari para penguasa naga lainnya. Jangan pernah berpikir tentang itu. Radiant yang Monarch membentuk mudra untuk mengirimkan roda cahaya guna menghentikan Ascension. Dao itu meledak dan menghancurkan area yang dilaluinya. Klang! Tiba-tiba, mereka mendengar nyanyian pedang. Nafsu darah langsung menguasai bahkan sebelum energi pedang terbentuk. Kejadian ini terjadi dalam sekejap mata dan mengejutkan semua orang termasuk Yang Mulia berwajah 4 dan Raja berlengan 3. Pedang kilatan bersinar dengan warna merah tua, membelah udara. Raja muda itu mengutuk, dengan cepat menghindar dan melarikan diri karena dia tidak terlalu berkomitmen. Sementara itu, penguasa suci Ascension terperangkap dalam perangkap Shaojin. Ia merasakan bahaya yang mengancam dan segera memanggil kekuatan buah sucinya untuk bertahan dengan pedangnya. Namun, yang membuatnya ngeri, tebasan itu menembus buah suci dan Grand Dao miliknya, dan memenggal kepalanya. Menyembur keluar saat darah tubuhnya yang tak bernyawa jatuh ke tanah. Saat kepalanya terkulai, dia melihat sekilas tubuhnya sendiri. Bahkan dengan pengungsinya yang cepat, Raja muda itu tidak sepenuhnya tanpa cedera, menderita luka serius. Hanya sepersekian detik lebih lambat, dan dia akan mengalami nasib yang sama seperti Ascension Secret Lord. Para siswa terkejut, menyaksikan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana satu penguasa naga terbunuh dan yang lainnya terluka parah. Nafsu membunuh yang menyebar luas mengejutkan mereka sampai ke akar-akarnya. Si berwajah 4 dan si berlengan 3 segera mundur saat melihat pemandangan itu. Kemudian, mereka melihat seorang lelaki tua bertopi besi berdiri di samping Yue Sanjian. Lelaki tua itu telah menyerangkan pedangnya setelah serangan tunggal yang mematikannya. Pisau laut darah. Mereka merasa khawatir. Bloodseah, salah satu dari 10 monster, telah muncul lagi. Ia adalah sosok yang terkenal meskipun bukan penguasa naga terkuat. Misalnya, monster yang lebih tinggi pangkatnya secara alami lebih kuat darinya. Namun, dia mungkin lebih ditakuti daripada mereka karena dia tidak memiliki ikatan. Dia berkeliaran sendirian dan tanpa hambatan, ahli dalam seni membunuh. Dia bergerak secepat badai, tak terhentikan dalam cuaca dinginnya. Peringkat E2 dari 10, Shadow Rider, juga serupa dalam hal ini. Perbedaan antara keduanya adalah yang satu lebih merupakan pembunuh sementara yang lainnya adalah pembunuh. Shadow Rider akan mencoba membunuh musuh dengan cara apa pun yang diperlukan demi uang. Bloodseah seringkali lebih langsung dan tidak memerlukan alasan seperti itu. Para siswa langsung memikirkan rumor tentang dia yang berasal dari sini. Meskipun akademisi tidak pernah mengakuinya, hal itu mungkin saja masuk akal. Bolehkah kau bergabung dengan air keruh ini, saudara? Tanya Yang Mulia berwajah 4. Ia merasa takut karena Bloodseah lebih kuat, belum lagi ia selalu mengikuti sampai akhir. Kematian bagi mereka yang menyinggung akademi. Ucapnya dingin. Setiap kata mengancam seperti suara pisau yang menggores daging dari tulang. Kalimat ini saja sudah membuat kaki para siswa gemetar ketakutan. Semua orang semakin yakin bahwa dia berasal dari akademi. Kalau tidak, serigala penyendiri seperti dia tidak perlu membantu. Kakak, kami hanya berusaha mendapatkan kembali harta kami yang dicuri, tidak lebih. Kata Raja berlengan 3, mereka tidak ingin memprovokasi Bloodseah. Master-master top lainnya tidak masuk akal, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuknya. Misalnya, para master ini memahami pentingnya pernyataan perang terhadap dewa dan sekte-sektenya. Sebaliknya, Bloodseah tidak peduli jika dia ingin membunuh seseorang. Jangan ampun, lakukanlah, ucap Bloodseah sambil perlahan menghunus kaktus. Pedang niat itu disertai dengan nafsu membunuh yang nyata. Seolah-olah pedang-pedang itu baru saja memenggal kepala seseorang dan masih tercium bau busuknya. Auranya yang dingin berbeda dengan kedua Raja Naga itu. Aura mereka tak berujung, tapi tidak tampak mematikan jika dibandingkan. Meski begitu, kedua Raja Naga mencapai kesepakatan dan memutuskan untuk bertarung. Bunuh dia! Mereka berteriak dan bekerja sama dengan sempurna, tidak menahan diri untuk membunuh Bloodseah secepat mungkin. Ledakan! Si tiga tangan memanggil 3 harta karun sekaligus, satu untuk masing-masing tangan, palu, pedang, dan pagoda. 2 yang pertama menyebabkan kerusakan fisik yang besar, sementara pagoda berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi, yang mampu menutupi 6 dao. Badai melanda seluruh negeri, membuat para siswa khawatir.
Wajah para resi berubah cepat, melakukan ritual untuk memanggil makam yang tangguh. Makam itu turun, menelan hukum-hukum dunia. Makam itu terbuka dan mulai menyedot semuanya. Para siswa merasa kecil dan tak berdaya, berpegang pada apapun yang bisa mereka lakukan untuk lolos dari angin yang menghidupkan sang dewa. Bloodsea membalas dengan suara berdenting yang menggema, serangannya meninggalkan jejak cahaya. Filosofi daunnya pemadaman listrik dan ketegasan, pisau yang terhunus harus mengeluarkan darah. Pendekatannya yang unik menjadikannya menonjol bahkan di antara para keterampilan yang lebih kuat. Gemuruh, tebasan Bloodsea membuat lawannya terhuyung-huyung dengan luka yang dalam. Jika mereka lebih lambat sepersekian detik, serangan itu akan berakibat fatal. Kau tidak akan berhasil melewati yang berikutnya. Hasrat darah Bloodsea memuncak, menyarankan pedang untuk menghunus pedang dengan cepat. Pedang itu sepertinya menikmati rasa darah tadi. Aktifkan. Kedua petarung itu nyaman, menyadari ancaman kematian yang mengancam. Bloodsea adalah pembunuh kejam yang tidak menunjukkan belas kasihan, bahkan terhadap leluhur dewa. Ledakan. Raja berlengan tiga memberi isyarat, memanggil 100 harta karun suci dengan satu mudra. Bersambung.